warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini Warahmatullahi wabarakatuh. kita diberikan kesempatan untuk kesempatan pertama dalam rangka pembelajaran dalam jaringan atau daring yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 1 Tanjung Palas Tengah, yang mana pada malam hari ini diawali dengan pembelajaran PJOK yang akan disampaikan oleh Bapak Sunardi Hasan selaku guru bidang studinya. Saya sebagai host akan memandu acara pada malam hari ini, pembelajaran pada malam hari ini. Untuk sesi kali ini kita akan bagi menjadi dua. Sesi yang pertama adalah sesi penyampaian materi, nanti selanjutnya kita akan coba sesi tanya jawab. Untuk mengefisienkan waktu, kepada Bapak Sunardi Hasan, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya di sesi yang pertama ini. Silakan, Pak. Oke, terima kasih dari Bapak Ardiansyah selaku host. Dan selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat siswa-siswi SMP Negeri 1 Tanjung Palas Tengah yang Bapak selalu banggakan. Terima kasih untuk pada malam hari ini bisa ikut bergabung dalam pembelajaran daring kita dengan menggunakan aplikasi Zoom. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan, terutama tentang kebugaran jasmani, selaku pengganti pembelajaran di kelas, nanti bisa menambah wawasan anak-anak sekalian. Terima kasih juga buat teman-teman guru yang menyempatkan waktunya untuk ikut dalam kegiatan ini, dalam kegiatan pembelajaran ini sebagai partisipan. Baiklah, kita masuk langsung ke materi. Adapun materi yang Bapak mau sampaikan pada malam hari ini adalah tentang kebugaran jasmani. Jadi, anak-anak sekalian, kebugaran jasmani yang kita pelajari malam hari ini, ada pencapaian yang bisa kita dapat dengan belajar kebugaran jasmani ini. Nantinya kita bisa memahami tentang konsep dan peran kebugaran jasmani. Kita bisa memahami hubungan kemampuan biometrik dengan kebugaran, menganalisa komponen kebugaran jasmani, mengembangkan bentuk latihan kebugaran jasmani. Oke, untuk pengertian kebugaran jasmani, mungkin di SD juga sudah pernah dan di semester lalu juga sudah Bapak jelaskan tentang kebugaran jasmani. Bahwa kebugaran jasmani adalah kemampuan kondisi fisik atau seseorang untuk melakukan kerja fisik secara efisien, menimbulkan kelelahan yang berarti, sehingga mendukung pelaksanaan aktivitas lanjutan. Maksudnya ini bisa kita melakukan aktivitas selanjutnya tanpa merasa kelelahan yang berarti. Sebagai contoh, misalnya Bapak atau Fatma misalnya habis melakukan permainan bola voli, masih bisa untuk melakukan aktivitas olahraga lainnya, misalnya bulu tangkis dan lain-lain, karena masih ada sisa tenaga atau cadangan energi. Nah, itu yang dimaksud dengan kebugaran jasmani.
Terus selanjutnya ini adalah komponen biometrik dasar. Nah, ini terdiri ada kekuatan, daya tahan, ada kelentukan, koordinasi. Sebenarnya masih ada juga tentang kecepatan, tapi Bapak sesuaikan dengan mata pelajaran khusus kelas 7 yang membahas tentang kekuatan, daya tahan, kelentukan, dan koordinasi. Selanjutnya, untuk manfaat yang bisa kita dapatkan dengan berlatih atau kebugaran jasmani ini. Yang pertama, bisa menurunkan berat badan. Maksudnya dalam hal ini adalah bahwa ketika seseorang yang menderita kegemukan atau diabetes, nah itu bukan hanya pengaruh dari makanan saja. Halo? Terus kan Pak, terus masih keterdengar Halo. suaranya. Oke, terus Pak. Materinya tunggu dulu ya, materinya hilang. Jelek jaringannya. Selanjutnya, ini tadi tentang menurunkan berat badan. Terus yang kedua ada mencegah penyakit jantung, mencegah diabetes, menurunkan tekanan darah tinggi, maupun memberi banyak energi. Untuk yang pertama, Bapak jelaskan tentang menurunkan berat badan. Bahwa orang yang mengalami kegemukan, selain karena zat-zat makanan yang mungkin terlalu banyak makan, porsi makannya berlebih, sehingga tertimbun dalam tubuh, penyebab lain itu mungkin disebabkan karena kurangnya berolahraga. Jadi kegemukan atau obesitas ini juga bisa terjadi karena bukan hanya karena terlalu banyak makan, tapi disebabkan juga karena kurang olahraga. Terus yang kedua, ini mencegah penyakit jantung. Jadi ketika kita berolahraga, otomatis aliran darah dari jantung dan seluruh tubuh melalui menjadi lebih cepat. Halo? Ya, lanjut. Untuk selanjutnya mencegah diabetes. Nah, manfaat lain dari kita berolahraga ya tentunya itu bisa mencegah diabetes. Terus kemudian tekanan darah tinggi dan memberi banyak energi. Lanjut untuk komponen kebugaran jasmani. Nah, ini komponen kebugaran jasmani. Ada daya tahan, terus kemudian ada kekuatan, ada kelentukan, dan ada koordinasi. Nah, daya tahan yang dimaksud di sini daya tahan adalah bagaimana seseorang bisa bertahan lama atau dalam jangka waktu yang relatif lama untuk mengangkat suatu beban. Sebagai contoh misalnya puput atau misbah. Misalnya puput atau misbah bisa mengangkat meja dan itu bisa dalam jangka waktu lama. Itu namanya daya tahan. Atau misalnya puput tidak bisa atau tidak kuat mengangkat meja. Nah, itu
itu yang namanya daya tahan. Terus kemudian kekuatan. Kalau untuk kekuatan berarti kemampuan otot kita untuk atau terhadap suatu tahanan terhadap suatu beban. Misalnya bagaimana kita mengangkat suatu beban, bisa enggak? Nah, itu namanya adalah kekuatan. Jadi tadi kalau daya tahan itu seberapa lama kita bertahan, kalau kekuatan seberapa mampu kita mengangkat, itu di situ bedanya. Terus ada kelentukan. Nanti ini kelentukan ada berbagai macam, misalnya halo. Terus ada kemudian koordinasi. Nah, lanjut ke daya tahan. Ini daya tahan ada macam-macam jenis. Ada daya tahan otot lengan, daya tahan otot tungkai, dan daya tahan jantung dan paru-paru. Ini untuk latihan daya tahan. Nanti kita menggunakan atau bisa kita melakukan latihan dengan menggunakan latihan gerobak dorong. Maksudnya ini latihan gerobak dorong adalah ada dua temannya, ada dua berpasangan, satunya pegang kaki, terus kemudian dibawa berjalan, didorong kayak gerobak ya. Jadi tangannya dibetumpu pada lantai, kakinya dipegang sama temannya, terus kemudian jalan, itu namanya gerobak dorong. Bisa juga kita melakukan push up ya. Nah, itu. Terus kemudian ini squat jump. Squat jump ini latihan untuk daya tahan otot kaki. Terus kemudian ada jogging dan lari 12 menit. Ini jogging, ini gunanya untuk latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Selanjutnya ini ada bentuk latihan kekuatan. Nah, ini ada kekuatan dengan push up, itu kekuatan otot lengan. Terus sit up, ini untuk latihan kekuatan otot perut. Tadi ada lengan, terus sit up. Terus kemudian ada latihan beban atau dumbbell. Nah, mungkin bisa dilihat gambar seperti ini untuk pembentukan body juga ya. Mungkin bisa mencobanya juga. Nanti supaya tambah berotot, nah kita melakukan latihan beban atau dumbbell. Terus ada latihan backup, ini gunanya adalah untuk kekuatan otot punggung. Kita bisa melakukan latihan backup. Selanjutnya ini adalah prinsip latihan kelentukan. Pertama, ini harus didahului dengan aktivitas pemanasan. Terus kemudian waktu peregangan yang dilakukan sebelum latihan itu 20 sampai 25 detik. Terus kemudian gerak yang dilakukan pada saat peregangan tidak boleh menghentak-hentak atau mendadak. Jadi perlu diketahui bahwa kelenturan atau dalam bahasa kerennya adalah flexibility, itu adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan anggota badan pada luas gerak tertentu. Itu namanya kelenturan. Jadi dia berhubung pada sendi-sendi ya. Jadi itu namanya kelenturan atau flexibility. Lanjut, selama proses peregangan olahraga tidak boleh menahan napas. Nah, mungkin bisa diperhatikan sendiri pada layar. Nah, ini adalah bentuk-bentuk latihan dari
latihan kelenturan atau flexibility. Ini biasa kita lakukan setiap sebelum berolahraga. Biasa kita lakukan pemanasan, bentuk latihan kelentukan. Ini ada static stretching, terus kemudian dinamis stretching. Ini static di stretching berarti pemanasan statik ya. Maksudnya pemanasan yang kita lakukan tanpa ada gerakan yang berulang-ulang. Sebagai contoh, misalnya ini kita tarik kepala menggunakan hitungan 2 kali sampai 8 misalnya. Itu namanya gerakan statik. Jadi gerakan tidak ada berubah-berubah. Terus gerakan dinamis ini kebalikan dari statik, berarti ada perubahan. Misalnya kalau tadi kita contohkan di pemanasan, sudah miring kiri, miring ke kanan lagi. Atau biasa kita pakai tangan, bahasakan 2 kali pendek, 2 kali panjang. Nah, seperti ini. Yaitu gerakan yang namanya gerakan dinamis ya. Itu namanya gerakan berubah-ubah. Selanjutnya ada bagian kebugaran jasmani adalah latihan koordinasi. Nah, di sini bisa anak-anakku sekalian bisa saksikan, bisa lihat di air ya, bagaimana bentuk latihan koordinasi. Nah, ini bentuk latihan koordinasi dalam waktu yang pendek dengan mengembangkan keterampilan gerak yang baru dan sama. Latihan melalui bentuk teknik yang spesifik dengan berbagai tingkat kesulitan dalam berbagai situasi. Terus latihan yang disusun dapat menarik dan meningkatkan motivasi dalam mengadaptasi berbagai keterampilan dengan cepat. Mungkin bisa diperhatikan ya. Nah, untuk latihannya, bentuk latihan koordinasi ini, nah bisa kita lakukan dengan berlari di tempat, kemudian jongkok, terus ada kita lakukan push up dan melompat. Nah, biasa kita katakan ini latihan squat thrust ya. Namanya squat thrust. Itu ada melompat, terus ada push up, kemudian berlari. Itu namanya bentuk latihan koordinasi. Terus bentuk yang lain yang bisa mengandung unsur pengembangan yaitu koordinasi mata, tangan maupun mata, kaki. Untuk koordinasi mata tangan ini biasa ketika kita misalnya menempelkan sasaran pada tembok, kemudian kita melempar. Nah, kita sasaran dulu pada tembok, ada kayak semacam sasaran penahan, kemudian nanti kita lempar. Itu namanya koordinasi mata dan tangan. Kalau koordinasi mata dan kaki ini biasa pada gerakan misalnya menggiring bola, melewati rintangan. Itu contoh untuk koordinasi mata, kaki. Nah, mungkin itu materi yang bisa Bapak sampaikan pada malam hari ini. Intinya bahwa salah satu bentuk atau cara mengukur kebugaran jasmani ini nanti ada tes tersendiri. Jadi namanya tes kebugaran jasmani, jadi ada tesnya tersendiri. Meliputi ada beberapa item, ada lari jarak menengah, terus kemudian pull up, ada loncat tegak. Nah, nanti ada sendiri tesnya. Tapi kita belum sampai ke situ dulu. Kita hanya
Dulu untuk kelas 7 ini kita hanya ke kebugarannya dulu. Bagaimana caranya atau bagaimana kita menguasai konsep tentang kebugaran jasmani. Terutama dalam menghadapi situasi akhir-akhir ini yang anak-anak sendiri tentu tahu bahwa kita sedang menghadapi yang namanya virus corona ya, virus COVID-19. Nah, itu salah satu cara menanggulanginya ya dengan ini, bagaimana supaya kebugaran jasmani kita bagus. Makanya sangat berkaitan sekali antara kebugaran jasmani dengan penyakit yang sekarang. Semakin bagus kebugaran jasmani kita, imun kita atau daya tahan tubuh kita akan semakin bagus, sehingga insya Allah virus-virus itu akan jauh. Tentunya juga dibarengi dengan pola hidup sehat pastinya. Rajin cuci tangan dan lain-lain sebagainya. Ya mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada malam hari ini ya. Sama bagi anak-anakku, Maharani, Fatma, terus Misbah Puput yang sempat bergabung banget pada malam hari ini. Ya demikian, Pak Ardi. Baik Pak, terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan Pak Nardi tadi. Jadi kalau saya simpulkan barangkali dari penyampaian Pak Nardi tadi, sebenarnya sudah disimpulkan sih, cuma dari penyampaian Pak Nardi, ternyata ada untuk kesegaran jasmani ini, banyak sekali latihan yang bisa dilakukan Pak ya. Ada push up, Ya betul-betul. latihan beban, dan backup ya. Banyak mungkin yang lain ya. Mungkin untuk sesi penyampaian materi mungkin kita cukupkan. Kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Barangkali dari anak-anak sekalian ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya ke Pak Sunardi Hasan. Silahkan mic-nya di-on-kan dulu. Untuk sesi ini, satu orang penanya barangkali saya persilahkan. Mungkin Maharani, Fatma, atau Misbah. Atau siapa tahu, atau mungkin sudah bugar semua ya, sudah sehat, alhamdulillah. Lihat orang lain. Mungkin sebelum anak-anak barangkali Pak, mungkin saya sebagai host boleh bertanya nggak kira-kira ya? Ya Halo, Pak Ardi. Pak Nardi. Saya mau bertanya nih. Ya Pak. Ya. Silakan misalnya, Pak, silakan. Misalnya kita ini dalam keadaan sakit atau setelah sakit gitu, setelah sakit atau kurang fit begitu. Bagaimana meningkatkan kebugaran tubuh kita setelah kita sakit atau kurang sehat gitu? Ini itu pertanyaan dari saya, Pak Nardi, untuk sementara. Sambil menunggu pertanyaan dari anak-anak yang lain. Terima kasih. Untuk orang yang setelah sakit atau mungkin ya tepatnya setelah sembuh ya, disarankan untuk tidak terlalu berolahraga yang berat dulu. Cukup olahraga yang ringan-ringan saja dulu, misalnya jogging-jogging atau jalan, karena kondisi tubuh atau kondisi fisiknya belum terlalu pulih. Nanti kalau misalnya setelah berjalan beberapa waktu, boleh kita barulah kita tambah dengan latihan yang bentuk latihan kekuatan yang agak berat, misalnya entah ini latihan dumbbell kah, beban kah, atau pusat sit up dan lain-lainnya yang tentunya membutuhkan fisik yang lebih banyak ya dibanding dengan ketika kita misalnya cuma jogging, jalan, atau mungkin bersepeda. Mungkin seperti itu Pak Ardi. Anak-anak yang mau bertanya mungkin diaktifkan dulu mic-nya itu. Klik mic-nya. Halo, ya. Puput,
Novel atau Misbah ada pertanyaan enggak? Ini kayaknya anak-anak, ini satu HP ada berapa orang gitu. Mungkin ada yang mau bertanya, barangkali. Saya berikan kesempatan, silakan aktifkan mic-nya, kemudian boleh bertanya. Halo, silakan yang mau bertanya. Mumpung bertemu dengan Pak Nardi nih, walaupun di dunia maya. Mumpung lagi say hello, lama enggak ketemu juga Bapak Dian kan? Nah, atau begini, kalau mungkin tidak ada bertanya, ya Bapak sarankan aja. Ya, Pak Ardi. Oke, Pak, lanjut, Pak. Buat anak-anakku sekalian, bahwa tadi intinya bahwa itu untuk selalu menjaga kebugaran dalam setiap saat. Karena itu intinya kita menjalani kehidupan sehari-hari ini harus bugar, terutama pada saat kondisi dalam virus corona atau COVID-19 ini. Jadi usahakan atau Bapak sarankan pertama ya selalu berolahraga setiap ada waktu. Terus perilaku hidup sehatnya supaya lebih diperhatikan lagi. Yang pertama bagaimana, ada misalnya cuci tangan, jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun, maupun makanan-makanan yang bergizi. Nah itu intinya mungkin di situ untuk kebugaran jasmani ini, apalagi kaitannya dengan COVID-19. Ya mungkin seperti itu Pak Ardi. Oke, baik, Pak. Ini sebelum saya... Ya, silakan. Bapak lihat ini kayaknya mungkin masih dia masih malu-malu atau mungkin ya, masih ini penyesuaian karena baru pertama. Baru pertama. Iya, oke. Besok jadwal selanjutnya atau gurunya mungkin sudah dipersiapkan pertanyaannya ya. Iya, betul. Jadi Pak Nadi itu besok. Karena sudah tahu materi. Ya. Untuk anak-anak sekalian juga, Bapak sampaikan, untuk besok itu ada mata pelajaran IPA dan Matematika kelas 7. Untuk IPA-nya kelas 7 itu besok jam 9, matematikanya jam 1 siang. Kemudian nanti dilanjutkan malam harinya itu matematika kelas 8. Nah, jadi nanti tolong anak-anak yang hadir, sampaikan ke rekan-rekannya yang lain, agar bisa bergabung di pembelajaran esok hari kelas 7 itu IPA dan Matematika. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Pak Nadi, saya akhiri ya. Ya, siap. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nadi dan anak-anak sekalian. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh bubar ya. Tidak sakit.